sambil minum kopi, ketemu di obrolan anak sipil. Yeay. Nah, sebelum kita mulai nih, viewers, kayaknya belum akrab nih sama kita, MC-MC-nya ini dan narasumbernya. Bener Untuk banget. itu, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Yonatan. Nah, cuman teman-teman saya akrab memanggil saya dengan sebutan Yong. Dan saya Natasha Fa, biasa dipanggil Tasya. Nah, Yong, buat volume kali ini tuh bakal bahas apa sih kita? Kayaknya sih yang berbau-bau transportasi gitu, Tas. Wah, sesuai banget nih sama aku, tertarik banget ya sama transportasi ini. Kayaknya tanpa berlama lagi ya, kita sambut aja kalau begitu. Untuk kali ini, yang bakal ngobrol sama kita, yaitu adalah Bapak Muhammad Effendi, selaku Direktur Operasional and Maintenance PT MRT Jakarta. Sedikit informasi tentang narasumber kita hari ini, kan ada istilah tuh, tak kenal maka tak sayang. Nah, informasinya sedikit, Pak Effendi ini dulu studi S1 di Teknik Sipil Unpar Angkatan 84, lalu mengambil program diploma di TAFE Program Australia, dan yang terakhir beliau mengambil program magister di Monash University dan IPNI. Nah, Pak, untuk mulai langsung aja nih, Pak, saya mau tanya nih, Pak, sebenarnya kalau di salah satu sumber tertulis tuh, Pak, bahwa Bapak waktu ambil magister itu ada 2 institusi, yang pertama IPNI dan Monash. Itu maksudnya double degree atau gimana sih, Pak, kalau boleh tahu? Tapi maaf, sebelum Bapak menjawab, kita sambut dulu Bapak Muhammad Effendi. Halo Bapak. Halo. Halo Selamat Bapak. siang, Pak. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat, Bapak bagaimana, Pak? Sehat, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Begitu. Oke, memang saya ngambil Magister Management itu dual degree. Itu program dari IPMI bekerja sama dengan Monash University. Jadi memang pada saat itu IPMI masih bekerja dengan Monash, tapi sekarang yang saya dengar sudah enggak. Jadi cuma IPMI aja. Cuma FB aja. Ini buat Begitu, teman-teman viewers nih yang belum tahu nih kayak gimana dulu kan sama sekarang, jadi ada perbedaan. Nih boleh banget. Ini menginspirasi banget loh ya Pak Muhammad Effendi ini ngambil dual degree di S2-nya. Hebat. Hebat sekali. Pak, sama mau tanya lagi nih, Pak. Kira-kira apa sih, Pak, alasan dulu Bapak memilih untuk setelah S1 lanjut mengambil program diploma tentang keselamatan kerja di TAFE program, lalu mengambil manajemen di Monash, Pak? Mengapa nggak melanjutkan di prodi teknik sipil atau prodi-prodi lainnya, Pak? Oke. Tadi waktu lulus dari Unpar itu memang senangnya saya ke lapangan. Jadi saya memilih kerja di kontraktor, di konsultan untuk desain. Ya saya kerja di Bandung sih sebentar lah di kontraktor kecil. Kemudian saya masuk ke McDermott di Batam. Dulu Batam masih sepi banget. Itu McDermott itu kalau ada yang belum tahu, ya kontraktor untuk membangun anjungan lepas pantai atau offshore construction. Jadi nanti bangunannya digunakan untuk pengeboran minyak dan gas. Jadi kita kontraktornya aja, sama kayak kontraktor bikin rumahnya jadi yang pakai orang lain. Nah ini saya bangun ke situ. Jadi minat saya memang waktu lebih ke lapangan. Nah, kemudian nggak lama, mungkin sekitar 6 tahunan lah di sana. Saya dari Batam saya pengen pulang. Saya pengen kuliah lagi memang. Saya pengen kuliah manajemen. Nggak ke teknik sipil. Kenapa? Saya lebih tertarik ke manajerialnya lah gitu. Jadi saya nggak ambil yang spesifik ke teknik sipil. Nah, saya kerja di Sukovindo kebetulan di bidang safety and health. Mereka hire saya karena saya punya background di oil and gas yang mana oil and gas very strong in the safety and health. Jadi saat itu saya disekolahkan. Jadi saya nggak sekolah sendiri. Saya dapat diikutkan di program occupational safety and health. Jadi waktu itu dapat diploma. Nah, kemudian saya kerja di situ. Nah,
Tapi waktu saya kerja saya tetap tidak berhenti ingin kuliah S2. Karena dulu saya sempat kepengen jadi pengusaha. Ya, mungkin pengusaha kontrak. Sekarang ini. Ya, nggak lama saya bisa sekolah, tapi sayangnya begitu saya lulus sempat waktu Krismon. Jadinya kontraktor segala macam bubar. Saya sempat setahun coba usaha sendiri sama teman-teman, tapi bukan di bidang construction, di bidang food and beverage. Tapi ternyata nggak berhasil. Nah, saya kembali ke McDermott lagi waktu itu. Kemudian yaitu kenapa ngambil diploma sebenarnya karena ada tuntutan tugas di PT Sukovindo. PT Sukovindo saya kerja di SBU K3, Strategic Business Unit Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu sih. Oh begitu Pak. Tuh teman-teman, jadi Bapak tuh juga tidak membayar sendiri ya teman-teman. Tapi berarti memang prestasinya Bapak tuh top, marko top. Buat teman-teman ini sangat memotivasi ya, sangat memotivasi nih. Apalagi buat teman-teman yang kita lagi mau fresh graduate, terus yang lagi fresh graduate juga. Pokoknya usaha tuh tidak akan menggagalkan segala-galanya. Benar, mengkhianati akhir, benar. Terus Pak, tadi kembali ke pengalaman Bapak, kan tadi Bapak sudah menjelaskan pendidikan Bapak. Nah sekarang Bapak bisa sampai terjun di MRT Jakarta tuh gimana Pak? Oh, ini ceritanya sebenarnya agak lucu dan mungkin agak aneh. Jadi gini, saya dari McDermott Batam, saya pindah ke Sukovindo mungkin 4 tahun, saya dipanggil kembali ke McDermott, tapi bukan di Batam, tapi di Jakarta. Nah, sempat di Jakarta, kemudian, ini saya juga mau share, kalau di kontraktor tuh kita harus siap, anytime bisa dikeluarkan, karena kan kontraktor kan bisnisnya project. Nah, di McDermott tuh begitu tahun 2004 ada pengurangan. Kalau di McDermott, kalau kita di PHK, kita senang. Karena duitnya banyak banget dapat. Jadi, ya betul. Jadi kalau dia ngeluarin orang, nanti 6 bulan dia bisa panggil lagi. Karena dia begitu proyeknya kosong, dikeluarin. Nanti tiba-tiba dia dapat proyek lagi. Karena dia kan worldwide. Ternyata mungkin di Dubai-nya penuh, kapasitasnya, dia bisa lempar ke Batam. Nah, jadi waktu itu 2004 ada pengurangan. Saya sempat setahun memang nggak kerja, dipanggil lagi ke Teknip itu perusahaan Perancis, tapi tetap construction oil and gas. Saya nggak betah di situ karena nggak pas lah dengan atasannya. Jadinya saya ngelamar dan diterima di Qatar. Nah, kalau di Qatar saya kerja di perusahaan minyak beneran, perusahaan gas. Kurang lebih sekitar 12 tahun. Saya di sana tetap ngurusin proyek. Tadinya saya kontraktor, tapi di sana saya sebagai owner. Jadi saya sebagai dari pihak ownernya. Jadi saya ngawasin kontraktor. Jadi McDermott itu jadi kontraktor salah satu yang saya awasin. 12 tahun saya kembali. Sebenarnya saya kepengen kembali, saya pengen istirahat lah. Udahlah, saya pengen cita-citanya dulu pengen punya pesantren, punya restoran kecil. Udah. Ya, sudah pengen istirahat. Nah, ditawarin di MRT. Saya waktu itu nggak mau. Wah, ini MRT itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau BUMD kan konotasinya, birokrasinya pasti hancur lah. Kalau kita ingin di swasta. Kemudian mungkin maaf ngomong integritasnya agak-agak bagaimana gitu. Saya seumur-umur 30 tahun, saya di swasta memang kerja, kita harus punya integritas yang tinggi, nggak nyari-nyari lain, ya pokoknya makannya dari gaji aja. Iya Pak, betul. Nah itu yang mungkin perlu ditekankan ke teman-teman. Jadi saya dari awal saya pengen, kenapa saya dulu bekerja di Jakarta setahun, akhirnya saya pindah ke McDermott Batam, saya sempat setahun. Itu karena diajak kerja adalah satu perusahaan besar juga. Saya diajak nipu dari volume, sehingga perusahaan bisa untung banyak. Nggak betah saya nggak kuat, saya keluar.
akhirnya saya dapat background. Jadi itu yang saya mau pesankan, harus punya integritas tinggi. Nah, balik lagi ke MRT yang nawarin teman saya, ya pertama dia nawarin, ini ada, lu mau pulang kan? Iya. Ini ada MRT lagi cari project manager untuk underground underground tunnel untuk kerjaan MRT. Saya jawabnya, wah maaf, saya nggak mau. Saya jawabnya halus. Saya bilang, oh saya nggak punya pengalaman di underground. Saya ini pengalamannya di offshore dan onshore. Dan juga bidangnya di oil and gas. Ini kan infrastruktur. Saya nggak punya kemampuan itu. Terus sebelum saya pulang dia telepon, tolonglah masukin dulu CV-nya. Tolonglah, udah. Saya kirim karena saya nggak enak sama teman saya. Oke. Begitu saya pulang ke Jakarta, dipanggil lah, adalah prosesnya diinterview dulu, psikotes, kemudian akhirnya saya diinterview oleh direktur konstruksi, mungkin sangat terkenal lah, Bu Sylvia, yang perempuan. Itu bekas atasan saya. Nah, dia interview saya masih setengah hati. Oh ya, udah karena nggak enak. Saya tanya aja. Dia udah nanya macam-macam. Ya kebetulan yang ditanyanya, ya saya bisa jawab semua, memang itu kerjaan saya. Saya tanya aja. Dia tanya, ada yang mau tanya Pak? Ada satu. Saya tanya, cuma integritasnya gimana Bu? Saya kalau Ibu suruh lobby orang main golf, ngajak makan, apa-ngapain, selama itu benar saya lakuin. Tapi kalau Ibu suruh saya nyogok orang, atau saya disogok orang, Ibu salah orang. Belagu juga saya waktu itu. Salah orang. Mau dibayar berapa? Nggak akan saya terima. Terus dia jawab, oh enggak Pak, di MRT kita semuanya integritinya terjaga Pak. Saya juga bukan dari orang birokrat, saya dari swasta. Wah, hebat juga nih perusahaan ini. Nah, saya mulai tertarik. Dia cerita, direksinya pun banyak dari swasta. Terus dia cerita juga kontraktornya Jepang yang nggak bisa Jepang disogok suruh cepat-cepat atau aja itu. Dia nggak, oke, dia bilang. Nah, tapi saya waktu itu karena waktu saya psikotes itu psikolognya ngomong, Pak, Bapak tolonglah masuk sini. Kayak penting banget ya waktu itu. Cuma memang Bapak bisa share 3 ada waktu. Bapak bisa lead tim. Bapak tuh masih muda-muda sekali. Jadi tim saya itu semuanya di bawah 20. Saya umurnya waktu kembali itu 2017 53. Bapak bisa mereka, kemudian Bapak lakukan knowledge transfer, kan Bapak sudah lama di luar negeri dan di dalam pun di perusahaan-perusahaan swasta asing, kemudian Bapak develop mereka. Wah, ini saya bilang ini ibadahnya kalau di Islam kan ini besar banget nih. Oke. Udah, saya masih itu. Nah, waktu Ibu Sylvie nanya gitu, oke, saya bilang masuklah saya. Jadi saya awalnya belum jadi direktur. Saya masuk sebagai project manager underground construction. Jadi saya di bawah itu. Orang kerja di atas, saya di dalam tanah. Kayak tikus gorong-gorong. Ya jadi gitu, di dalam terus. Orang nggak tahu kerjaan kita apa, tiba-tiba jadi aja kan MRT kan. Betul Pak, betul. Nah cuma memang yang saya bawa ke sini, satu pesan. Walaupun kontraktor Jepang, orang kan selalu, oh, Jepang hebat. Enggak juga. Hari-hari pertama saya masuk, itu saya terkaget-kaget dengan safety standar yang dilakukan di sini. Wah, sebenarnya ini kalau pakai standarnya oil and gas, mau di Indonesia, kayak di McDermott atau di BP, ini berhenti nih kerjaan ini. Bisa saya stop. Wah. Betul, karena housekeeping-nya buruk, orang nggak pakai APD, PPE, alat pemadam pelindung diri, atau personal protective equipment, itu nggak ada. Saya agak-agak stres juga, karena kalau di oil and gas itu kita akan sering melihat atau kita di-share video-video tentang kecelakaan. Kenapa oil and gas itu strong? Karena kenapa kita juga dibayar yang mahal? Karena resikonya tinggi. Kalau orang tuh putus tangan zaman dulu tuh biasa itu. Nah itu sejak itu nggak boleh. Jadi kalau saya bisa jadi project manager di oil and gas, kalau project saya delay, saya masih bisa excuse. Atau project saya agak-agak rugi dikit, masih bisa, selama bisa dijelaskan, oke. Tapi kalau kamu jadi project manager ada
kecelakaan, apalagi mati, ada yang mati, itu kamu langsung dipecat. Jadi, betul. Kenapa? Karena kalau nanti ada yang meninggal, itu kan harus diinvestigasi. Betul, Pak. Waktu investigasi, itu fasilitas Olen, ini duit ujung-ujungnya. Waktu fasilitasnya ditutup, waktu diinvestigasi kan harus tutup tuh, ada polis lain segala macam, atau nggak ada polis lain lah, kita harus investigasi. Itu kan produksi terhenti. Kalau di Qatar itu, sehari kamu nggak produksi, kamu akan kehilangan 15 juta dolar. Kurang lebih 200 M. Jadi, kenapa safety itu sangat strong? Sebenarnya, jangan sampai dia rugi. Memang nyawa manusia penting banget, tapi ujung-ujungnya dia kenapa dia memang sangat strong itu karena bisnis lagi. Jadi kalau di oil and gas itu untuk keperluan safety itu bukan disebut biaya, itu investasi, cost, but investment. Karena mendingan kita melatih orang ini menyiapkan alat-alat sehingga tidak terjadi kecelakaan. Mungkin kalau program untuk investasi itu paling dia mungkin setahun habis 1 juta dolar atau berapa tahun 1 juta dolar. Tapi kalau tadi terjadi kecelakaan, 1 hari dia bisa hilang 15 juta dolar. Jadinya kalau hitung-hitungannya sederhananya ya lebih murah. Makanya itu. Nah, tapi di Indonesia kan orang ini nyawanya banyak kadang-kadang. Betul. Nah, balik lagi ke MRT ini, akhirnya saya ngomong sama direktur, wah ini berat nih kalau ya Pak jangan langsung pakai standarnya oil and gas. Oke, jadi saya coba pelan-pelan lah. Nah itu sempat ada kejadian, saya masuk 3 bulan 3 kali accident. Ya, betul, ada banjir, ada apa, saya panggil, saya belum, kemudian saya panggil project manager Jepang, saya bilang, I give you 2 choices, one, you are free to go, or I will fire you, kalau kejadian lagi, saya ngomong sama atasan saya, Bu, saya mau pecat dia, tapi saya kasih waktu sebulan, bos saya bingung, bener Pak, dia takut juga, karena project sudah mau selesai, benar, karena saya harus kasih strong message bahwa kita nggak main-main dengan safety. Yang lebih lucunya apa? Saya belum permanen waktu itu. Saya masih probation tapi udah mau mecat orang, yang belagu banget. Mantap pokoknya Pak ya. Ya. Jadi ya kalau saya kerja saya all out lah. Jadi kalau saya kerja saya mikir saya harus kerja benar. Rezeki bukan dari perusahaan saya, rezeki dari Tuhan. Jadi selama kamu kerjanya benar, jangan takut untuk resiko dipecat atau apa gitu. Ya saya ngomong ya ini saya lakukan ini, oke. Jepangnya apa? Takut juga dia. Effendi-san, sama aja kalau saya mesti keluar ataupun saya mesti dipecat, buat saya sama aja, nggak beda. Kalau kamu keluar, kamu bisa tulis surat resign, kepala kamu masih tegak. Tapi kalau saya pecat kamu, saya mesti tulis semua dosa kamu di sini, saya bilang. Karena saya mesti punya dasar yang kuat. Nah, jadi saya tulis. Akhirnya sebenarnya saya dua tuh. Saya memang beneran mau pecat dia kalau dia melakukan kesalahan. Tapi message yang saya ngomongin, lu jangan main-main. Selama mungkin project medis sebelumnya bisa kamu agak kadal-kadalin. Kalau saya nggak bisa. Nah, setahu dia curhat lah bahwa ya gimana Effendi-san di kami ini rupanya itulah bedanya Jepang. Jepang itu kalau di Jepang itu biasa kerja di pabrik. Kalau dia ngomong, ayo kita bikin mobil, semua orang sudah tahu apa yang mau dibikin. Indonesia, nanti kalau kamu jadi kerja di setelah lulus di Indonesia itu nggak bisa kayak begitu orang Indonesia. Oke, kita harus melakukan misalnya kayak proyek ini. Ayo kita bikin tunnel. Kamu walaupun jadi project manager, kamu mesti turun ke bawah. You have to ensure pekerjaan itu jalan. Di Jepang nggak perlu. Karena semua orang sudah punya spesialis. Makanya di Jepang kan mulai pabrik. Yang masang baut aja dipasang. Kayak di pabrik rokok lah. Ya mungkin. Nah, dia nggak bisa begitu. Satu lagi dia ngomong, di Indonesia ini, pegawai saya itu udah kerja 2 bulan, cukup duitnya, pergi dia. Pulang kampung ke Jawa Barat. Ya orang-orang kayak yang kelas-kelas bawah lah, yang tukang kacul, tukang las, itu. Dia nggak butuh duit lagi. Dia pulang, nanti habis duitnya baru kerja lagi. Nah, dia ngomong kalau saya kasih training safety sekarang, ini kan safety itu kan butuh waktu untuk penerapannya. Itu
sudah mulai pintar, dia keluar. Saya mesti cari orang lagi. Makanya kadang-kadang safety culture-nya nggak bagus. Oke, saya bilang saya ngerti. Ya, tapi itu urusan kamu. Kamu yang mesti cari caranya bagaimana kamu tetap aman. Kalau saya mesti ajarin kamu semua, ya buat apa kita bayar kamu? Gaji kamu juga mahal. Ya, kadang-kadang kamu mesti sama Jepang. Pertama dia agak belagu, tapi setelah saya gituin, baru. Alhamdulillah setelah itu, sebulan itu nggak ada kecelakaan. Wah, Kan hebat sekali. mesti begitu. MRT itu kan ada sekitar 6 kontraktor. Setiap tahun kita ada namanya safety award. Begitu setelah sekitar tahun depannya dia dapat award. Dari yang hancur, award. Nah, tapi sambil saya ngancem, tapi saya setiap minggu saya selalu bimbing. Ketemu ada ini, tolong diginiin. Ketemu ini, tolong ini. Jadi nggak bisa dilepas. Jadi kita harus tetap inspeksi. Nah, itu tentang safety. Nah, kemudian di 2000, saya masuk September 2017, 2018 saya ditawarin jadi direktur operasi dan perawatan atau operation and maintenance. Itu juga saya belagu. Dipanggil di root saya, Bapak minta CV, Pak. Saya kasih CV. Karena kan itu perintah. Saya profesional. Iya, Pak. Terus saya, buat apa nih, Pak? Buat direksi BUMD. Wah, mati nih gue. Saya kebayang, waduh. Itu tadi saya bilang, saya akan birokrasi saya nggak suka. Kita kan biasa di swasta begitu. Saya datengin dia. Pak, saya bilang saya nggak tertarik, Pak. Kalau saya ini perintah Bapak, untuk saya ikut assessment saya harus lakuin. Ini perintah. Tapi nanti kalau saya terpilih, saya punya hak untuk nolak. Saya tahu kalau saya nolak berarti kan saya menolak perintah Bapak. Saya akan resign. Don't worry. Kan kalau kerja kan begitu. Kamu harus ikut perintah dan kamu mesti keluar. Terus dia ngomong, kenapa? Saya bilang, saya ceritain, saya nggak kuat Pak kalau untuk bertemu dan birokrasi segala macam. Oh begitu Pak? Iya. Dia coba rayu segala macam. Oke deh Pak, saya istihara. Mungkin Tasya tahu lah. Kalau yang istihara itu sholat, dimana kalau kamu bingung pilih ini apa itu, kamu sholat nanti ada kayak ada petunjuk gitu. Nah waktu itu saya masih ikutin assessment-nya lama, mungkin sebulanan lah. Tapi ada beberapa direksi manggil saya, ngomong saya, udah ikutin aja gini-gini. Saya bilang enggak, saya kayaknya enggak. Tapi enggak tahu. Nah, Bu Sylvie, bos saya itu ngomong, Pak, kalau Bapak nanti ditunjuk jadi direktur, Bapak nggak mau, Bapak tetap jadi project manager saya. Don't worry, Bapak nggak keluar. Oh, terima kasih, saya bilang. Tapi saya tahu kalau saya tidak terima kan saya mesti keluar. Oh, enggak, jangan Pak. Don't worry. Saya akan keep Bapak di sini. Oke. Nah, tapi waktu itu salah satu direktur operasinya waktu itu rupanya saya menggantikan Pak Agung tuh pernah jadi direktur utama Transjakarta, nggak tahu sempat dengar nggak orang ITB. Tapi sekarang dia sudah keluar digantikan yang lain. Dia ngomong sama saya, Pak Effendi kan waktu pulang ke Indonesia mau bikin pesantren, makanya tadi saya udah ceritain. Iya Pak, Bapak punya sekitar 500 santri di operation and maintenance, anak-anak muda. Di operation and maintenance ini anak-anak umurnya banyak milenial. Di bawah 30 itu mungkin 80%. Bapak punya santri dan santriwati ada hampir 500 orang. Itu santri Bapak. Kan nggak harus punya pesantren, Pak. Wah, kurang ajar juga nih sebenarnya. Nah, itu saya agak goyah. Ya, saya agak goyah. Saya pikir benar juga ya. Ya udah, saya istihara. Akhirnya assessment-nya berat, berapa kali itu nggak cuma asal tunjuk, jadi ada 7 tahapan lah, kayak fit and proper test lah. Tapi waktu saya selalu, walaupun saya nggak terlalu suka, I did my best. Saya selalu lakukan apapun itu yang terbaik. Maksud saya kalau nanti kejadian saya kepilih, nggak apa-apa. Karena apa? Saya jaga nama saya. Kalau saya di interview saya salah-salah, orang, oh janganlah Effendi itu kacau itu dulu, ditanya nggak bisa. Nah itu saya jagain. Jadi saya ikutin dengan saya siapin dengan baik-baik. Ada interview, ada psikotes, ada kayak sidang sarjana, ada 4 orang pejabat-pejabat nanya macam-macam. Itu nanya dia, Bapak kan Bapak background-nya oil and gas. Kenapa mau jadi direktur? Kenapa mau menerima jadi direktur? Kenapa mengajukan diri menjadi direktur BUMD? Saya jawabnya, saya nggak mengajukan diri, Pak. Saya disuruh jadi direktur.
Betul banget. Kalau saya boleh jujur Pak, saya nggak tertarik, saya bilang. Mungkin kayak saya diterima gara-gara itu kali ya, aneh sendiri mungkin. Saya nggak tertarik, saya bilang. Karena saya nggak suka birokrasi. Loh, oh gitu Pak, dikejar tapi ditanya macam-macam. Ya tapi kalau nanti Bapak kejadian, ya udah kita lihat Pak. Saya juga belum tahu nih, saya bilang itu. Ditanya macam, kalau nanti Bapak kejadian ya sudah Pak, saya akan lakukan yang terbaik, nggak salah. Sudah, jadi selesai. Nah malamnya saya mau dikasih, rupanya dikasih ke gubernur, gubernur setuju. Saya nggak pernah ketemu gubernur, sekali cuma di jalanan karena ada lagi inspeksi, semua direksi nggak ada, saya suruh nemenin, that's it. Rupanya ada beberapa banyak dari berapa mungkin 10 sampai tinggal 7, tinggal 2, terus gubernur milih saya. Nah itu malam itu sebelum ditaruh ke gubernur, kepala BPBUMD itu kayak Bu Rininya lah, kayak Erick Thohirnya lah kalau di BUMD. Dia telepon saya, Pak Effendi, serius ya? Jadi dirut mau kan? Direktur? Iya Pak. Bener nih Pak, ini mau tahanan ini suratnya. Bener. 3 kali tanya. Bener Pak? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Saya udah istiharo Pak, saya udah milih. Rupanya saya mikir, kenapa? Oh rupanya dia takut kalau dia tanda tangan, besok gubernur manggil saya ngasih surat kamu jadi direktur, terus dia bilang mau maaf saya nggak terima, dia mungkin dipecat nanti. Jadi dia nanya dulu ke saya gitu. Begitu jadi, terus saya diminta jadi direktur operation and maintenance. Jadi ceritanya tidak semulus dan tidak seindah di film-film, tapi agak nyeleneh dan kesannya agak belagu, tapi enggak. Itulah saya lakukan. Jadi sekarang pun saya kerja, saya lakukan hanya yang terbaik. Saya nggak takut apapun selama kerja. Jadi kalau memang kita terapkan standar, makanya di MRT kita mau bikin MRT ini bersih, rapi, teratur, harus tertib. Bulan pertama orang-orang Jakarta banyak tulis kan, lihat aja MRT. Sekarang memang nggak ada sampah. Sekarang sok-sokan kalau masuk mesti ngantri. Coba lihat nanti 3 bulan. Nggak jauh dengan terminal lain. Wah itu banyak. Nah, saya bilangin ke teman-teman, kenapa orang Singapura bisa? Karena dia konsisten. Kalau di Islam itu saya suka balikin lagi ke agama saya, istiqomah. Kalau kamu istiqomah, kamu bisa pegang. Jadi yang saya awal bulan-bulan pertama itu saya nggak banyak di kantor, saya lebih banyak di lapangan. Saya pastiin stasiun harus bersih, nggak boleh ada yang buang sampah, harus ngantri, harus itu. Nah itu nggak bisa kamu ngomong sekali terus jalan, nggak. Di mana-mana, nggak usah di Indonesia, di Amerika, di mana begitu. Begitu ada peraturan baru, kamu harus pastikan itu terlaksana dengan cara awasin dengan secara konsisten. Itu harus ketat, maksudnya tegas, reward and punishment mesti jalan. Nah itu harus. Jadi makanya sekarang MRT kan teratur. Ujungnya orang udah lihat, lama-lama orang Indonesia ikut sendiri. Sekarang kita nggak perlu awasin, dia udah tahu. Yang negur siapa? Penumpang sendiri. Jangan di. Kadang-kadang saya suka dengar, saya dia ngantri, jangan di pintu itu nanti viral loh. Nah, untuk sekarang ada medsos. Viral ya Pak, langsung ya Pak. Dia nggak takut sama petugas kita, dia takut sama netizen. Jangan ngambil film, bukan MRT. Ada orang ngambil film, kamu viral, ini loh viral loh, oh gitu. Nah itu jadi jalan sekarang ini. Jadi gitu. Saya di MRT pun juga jalan. Mungkin saya juga pernah. Buat saya orang boleh salah. Kalau kerjaan kita bisa bantu perbaiki. Tapi kalau dia sudah integritinya ngaco, kita udah kasih tahu, lu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Saya bulan pertama itu saya sudah mencat satu stasiun manajer karena dia mainin duit. Ya. Kalau cuma dia bikin kesalahan kecil, kita tegur, kita ingetin, atau kalau agak fatal kita ada namanya SPI 1, surat peringatan 1, 2, 3. Tapi yang anak stasiun manajer ini saya nggak kasih SP, langsung saya suruh pecat. Tapi saya harus lihat aturan di kantor. Ini dia ngambil duit, nggak banyak. Tapi saya bilang nggak mau. Kepala divisi yang ngomong yang bagian operasi, Pak Effendi, sudah Pak, sudah kita tegur, dia sudah mengembalikan uangnya, dia sudah minta maaf, jadi sudah selesai. Ya,
kamu sudah selesai, buat saya belum selesai. Sudah. Cek di peraturan perusahaan, saya bisa pecat dia nggak? Saya tanya. Cek, bisa Pak, ini ada klausulnya, pecat. Kapan Pak? Segera, saya bilang. Proses, ya tetap makan waktu, kan harus ada di sidang dulu, dicek, Betul, Pak. jam sebulan. Kenapa saya mau pecat? I want to send a strong message to everybody. Saya punya 500 anak muda. Saya mau kasih pesan bahwa lu kalau kerja mesti benar. Kamu kalau kerja kurang qualified dikit, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah menipu, tidak ada ampun. Nggak di sini tempat kamu. Nah, begitupun absen. Masuk jam 8 buat saya. Sebelumnya, kalau saya ngajak meeting jam 8, itu jam 8 kurang 5 saya sudah di ruangan. Tadi kan kamu ngajak setengah 3 kan? Setengah 2. Saya mau kurang 5 sudah nih. Kamu 15 menit sebelumnya, malah saya appreciate. Nah, itu saya terapkan. Kenapa? Itu sudah terbiasa dari zaman saya lulus. Waktu saya di McDermott, kalau meeting jam 8, itu bos saya datang jam 8 kurang 5. Saya mesti datang jam 8 kurang 10. Nah, itu ke bawah. Jadi di sini saya bawa. Tadinya anak-anak itu meeting jam 8 baru ngumpul. Ngobrol dulu. Nah, jadi saya terapin di direktoratnya. Saya bilang, terserah kamu yang orang lain, direktorat lain mau meeting, mau lor, mau ngaret itu, it's not my business, I don't care. Tapi yang penting di tempat saya, kalau saya ngajak meeting jam 8 tuh mulai meeting. Berarti 8 kurang 3 menit, 5 menit, kamu udah di sini. 8 teng, mulai. Nah, jadi saya selalu kalau saya ngajak meeting, selalu, 1-2 kali mungkin saya terlambat. Jadi saya selalu ngomong, jam 8 kurang saya di tempat. Kalau saya terlambat, saya sudah tahu, terlambat, saya akan kasih tahu, walaupun saya meeting dengan bawahan saya akan minta maaf. Karena apa? Saya hargai waktu dia. Saya bilang, saya akan kirim WhatsApp. Sorry, kayaknya saya bakal terlambat nih. Saya kasih tahunya sudah 30 menit sebelumnya. Saya udah bisa hitung, ini gue bakal terlambat. Saya agak terlambat nih, mungkin saya akan terlambat 10-15 menit. Sorry ya. Oke, ya pasti dia ngomongnya, iya Pak, nggak apa-apa. Saya bosnya soalnya. Ya, tapi saya mau ngajarin dia. Nah, mereka pun begitu. Saya bilang, saya juga bisa pahamin kalau kamu itu telat. Kan mungkin bisa jadi tiba-tiba sakit perut, tapi jujur yang saya suka. Nah, itu jadi mereka kalau telat, Pak, maaf Pak, macet. Tapi setiap kali meeting macet itu nggak benar. Kalau macetnya sekali-sekali, ya kalau dia setiap lagi macet, dia nggak bisa manage. Dia nggak bisa manage, dia punya plan. Gitu. Nah, itu yang. Tapi saya juga kalau ada beberapa kali ada yang punya significant achievement, saya akan tidak ragu-ragu ngasih dia reward. Gitu. Itu sih kurang lebih yang saya capai. Jadi kalau ditanya sampai ke sini, saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah kepikiran jadi direktur operasi, saya nggak pernah mimpi jadi direktur operasi, saya nggak pernah mimpi jadi project manager. Nah, tapi nggak tahu, skripsi saya waktu di Unpar kan zaman kami dulu umum. Saya memang ngambil transportasi, tapi jalan raya. Nggak nyambung sih. Pas banget ya. Wah, keren sekali. Ya, pas banget buat aku pas ya, Yong ya. Oh ya gitu ya, transportasi ya. Iya Pak, saya ngambil transportasi Pak. Keren sekali ya ceritanya. Ada terus kok, aman. Ya kira-kira. Jadi pesannya tuh cuma kalau kerja do your best. Kalau kita lagi agak sedikit kerjaan kosong, saya suka bantuin teman saya di sebelah atau di sana. Kenapa? Sebenarnya saya nggak bantu dia doang, saya juga bantu diri saya. Apalagi itu bidang yang saya bantuin, mungkin saya di konstruksi, teman saya di project control. Kalau saya lagi nganggur, misalnya nganggurnya nggak sejam 2 jam, mungkin kadang-kadang project kosong nih, saya sebulan, gitu. Saya bisa nawarin, gue bisa bantu apa? Sini gue bantuin. Kenapa? Saya belajar hal lain. Saya belajar subkontraktor waktu itu dari teman saya yang nangani subkontraktor. Karena kalau di McDermott tuh kadang-kadang kita kalau lagi nggak ada project bisa 2 bulan tuh nganggur. Nganggur bener. Nggak ada kerjaan. Itu sih, Tasya ya. Tuh, jadi viewers dari pengalaman Bapak sendiri tuh kita udah banyak dapat pelajaran ya, dari integritas, terus do your best, jangan lupa. Terus yang ketiga nih, ini sering banget nih, kayak buat anak-anak milenial terlambat tuh sering banget ya, Yong ya. Kayaknya sering banget itu udah kita habit sih nih jujur aja nih Pak, mungkin saya sama Yong kalau kelasnya offline Pak, wah itu mungkin nggak bisa ditebak jari Pak kalau telat kayak gimana ya Pak. Jadi itu
pengalamannya banyak dan ini tuh bukan cuma dengerin tapi kita harus ngambil ya isinya tuh kayak gimana tuh menurut saya pengalaman ini pelajaran banget sih Pak buat saya Pak. Bener banget nih viewers. Harap diingat-ingat Ingat iya, sepanjang hidup, ingat-ingat. terutama Ya, buat kita-kita ini, ya. mahasiswa teknik sipil, harus meneladani Pak Effendi. Salut Dan banget sih buat Pak Effendi. bukan buat anak sipil doang ya, mungkin buat di sana mungkin apalagi anak-anak milenial ya. Iya, Kalau benar. kita usaha jangan lupa meminta kan. Jadi nanti Hmm. hasilnya akan memuaskan ya seperti Pak Effendi ini hebat lah pokoknya. Saya salut sekali sama integritas dan pembawaan, ketegasan, lalu Ya, hardworking dari Pak Effendi sendiri, sangat-sangat saya salut. tuh. Lalu untuk melanjutkan perbincangan, tadi kayaknya udah bicara soal yang serius nih Pak. Ya, Nah, serius sekarang banget ya. Sekarang kalau santai Yong ya. misalnya kita bicara Oke. agak keluar sedikit, boleh ya Pak ya? Ya, ya. Ini nih Pak, di masa pandemi ini nih, kan banyak bermunculan tuh Pak, hobi-hobi baru, atau kreativitas yang baru. Nah, kira-kira apa sih Pak, hobi atau kegiatan Bapak di luar kerja sipil ini Pak, selama masa pandemi ini, terutama kan ada tuh yang suka naik seli, sepeda lipat. Sepeda Wah. lipat Pak. Nah iya, gimana tuh Pak? Kalau Bapak sendiri gimana Pak? Kalau saya sih sebenarnya kalau hobinya kalau waktu masih muda dulu badminton sama kemudian setelah kerja saya golf sama jogging. Di Qatar tuh ada lapangan golf karena kan kita juga di support dari company. Nah di Jakarta setelah saya pindah saya masih jalanin dulu golf sama jogging. Ya jalan-jalan cepet lah. Kalau sepeda saya suka sekali-sekali tapi mungkin nggak tahu, mungkin passionnya kurang kali ya. Nah, tapi sejak pandemi kan nggak bisa kemana-mana, golf nggak bisa, jogging juga takut waktu itu kan. Iya, Pak, Akhirnya itu olahraga mana? Mana? Keren banget ya. Pak, ya Pak. Wah, keren sekali Pak. Saya sempat waktu itu main sebentar, begitu COVID semakin gawat. Itu pun teman-teman saya takut ketemu. Udah, jadi saya beli targetnya sendiri. Jadi enaknya mana saya bisa latihan mana di rumah. Jadi sekarang mana gitu loh. Lagi belajar. Wah, ini hobinya asik loh ya. Ini jarang dan gak banyak yang mana loh. Ini mungkin buat viewers nih yang mana nih nanti kalau mau lebih lanjut kita bisa cari di Google atau gimana nih. Kayak hobinya mirip-mirip Pak Effendi nih. Bener banget. Gitu ya Pak. Jadi selama pandemi ini kegiatannya mana terus masih kerja di kantor juga ya Pak ya? Masih, saya masuk. Nah, saya tambahin kerja di kantor sedikit aja. Kalau di Qatar dulu karena perusahaannya sudah well established, ini juga saya bisa share ke teman-teman. Kalau dulu kita kerja tuh pengen punya kerja di perusahaan yang sudah mapan. Ya, bagus memang. Karena apa? Kamu bisa belajar prosedur yang sangat bagus. Tapi ada sisi jeleknya. Kita kerja kayak robot. Saya di Qatar pertama jadi engineer, tapi selama itu sibuk. Begitu naik lagi promosi lagi, sampai jadi head of construction advisor, kerjanya lebih minutes. Saya masuk di sana tuh masuknya jam 6 pagi, pulang jam 2 siang. Waktu saya sudah sebelum 5 tahun terakhir saya mau pulang, posisi saya kayak kan sudah agak di manager level. Itu percaya nggak? Saya jam 10 udah nggak ada kerjaan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena semuanya sudah jadi. Itu boring. Lebih teratur gitu ya Pak jatuhnya ya Pak? Teratur. Karena semuanya sudah ada aturannya. Ini kita mau improve bisa, cuma mesti yang keren banget. Kalau yang improve kecil ya nggak dianggap. Ataupun kalau improve-nya keren banget, approval-nya juga nggak gampang. Jadi mungkin bisa ditolak. Itu yang bikin itu plusnya biasanya perusahaannya mapan, gajinya bagus, kerjaannya sudah teratur. Tapi kalau kita sudah lama boring. Saya masuk MRT itu kan baru. Operation-nya aja baru mulai dari Maret 2019. SOP-nya ada, ya, tapi kan namanya SOP kan kamu implementasinya kan kadang-kadang perlu bisa dipakai, bisa enggak. Nah, jadi di MRT masuknya jam 8, pulang jam 5.
Tapi percaya nggak, saya masuk jam 7, saya bisa pulang jam 8. Kenapa? Banyak banget yang saya mesti develop. Tapi saya senang, terus terang aja. Jadi ya kan saya nggak duduk terus, jadi kan saya kadang duduk, saya ke lapangan, ini lihat tanah, oh lihat ini, buat ini, minta tim kerjakan. Itu saya sangat happy. Di Qatar stres 5 tahun terakhir. Monoton ya, Pak? Ya duitnya banyak. Karena ya itu ya, sistemnya beda dan Iya, karena kamu sudah jadi robot. Mau ngerjain ini sudah ada. Ini begini, begini, begini. Kalau di sini enggak. Kamu bisa begini, oh kayaknya jangan begitu. Harus bisa dipotong dong langkahnya, stepnya. Itu. Terus ngomong dari sistemnya saya mesti perbaiki, orangnya saya mesti perbaiki, harus saya improve. Tadi yang saya bilang saya mesti reward and punishment, saya harus enggak itu cuma dampak lah. Yang jelas itu saya mesti ngedevelop mereka. Anak-anak ini di MRT itu pinter-pinter. Lulusan S2 dari luar negeri banyak. Saya juga bingung, ngapain rumah saya kayak mati. Gajinya kecil. Dia ngomong, passionnya, betul. Kan dia bisa kerja di tempat lain, tapi passionnya Pak beda Pak. Saya bangga bisa masuk MRT gitu. Tadi memang masuk MRT susah. Ada bisa 7-8 saringan. Mulai dari psikotes, interview. Nah itu, jadi anak yang masuk MRT itu pinter-pinter banget. Nah, cuma memang dia experience-nya yang belum. Nah, itu yang saya mesti develop. Nah, itu yang saya buat saya tuh excited. Jadi saya masuk jam 7, pulang jam 8 itu, pulang tuh masih enak aja tuh. Oh, karena apa? Kita puas. Banget, Pak. Ya tadi yang dibilangin. Ya, tapi memang selalu tadi kan usahanya keras, jangan lupa doa, itu tawakal. Udah serahin aja ke Tuhan. Kita memang bisa bikin target, kita kerja keras, doain, tapi nggak selalu berhasil. Dan kan pasti ada yang hal. Nah, itu kita nggak perlu stres. Yang memang kita balikin lagi ke agama, ya memang belum diizinkan. Misalnya. Nah itu yang saya senang. Jadi saya di sini ya senang aja. Walaupun saya ke dokter pernah kan lambungnya nggak enak, Bapak ini stres. Saya nggak stres dok, saya bilang. Bapak nggak sadar aja mungkin. Ya mungkin kan kadang-kadang kita banyak mikir kan lama-lama adalah stres sedikit, tapi nggak sakit parah-parah. Jadi kalau itu tuh lambung gitu. Nah, akhirnya saya biasanya kurangin. Cuma kadang-kadang kita senang ya, kita bisa balance lah antara. Cuma untungnya kan anak saya kan sudah kuliah semua, nggak di sini, jadinya saya berdua istri, jadi waktu itu nggak terlalu masalah gitu. Itu sih. Saya mau share. Beda perusahaan yang well established sama yang baru buka kayak MRT. Tuh viewers ya perbedaannya ya perusahaannya. Terus di sini juga kita anak-anak milenial tuh seperti kata Bapak tadi pinter-pinter tapi ada kekurangannya gitu ya Pak ya. Belum, bukan kekurangan, yang diimprove lah. Lebih harus diimprove kalau gitu ya Pak ya. Oke. Ya viewers, karena waktunya juga kita ngobrol tadi udah lama banget, Bapaknya udah banyak banget nih pengalaman ceritain. Waktunya juga tinggal dikit lagi. Tapi sebelum masuk ke penutup nih Pak, apa harapan Bapak dan pesan Bapak untuk teman-teman mahasiswa teknik sipil atau mahasiswa yang lain dan selama pandemi ini Pak? Apa harapan dan pesan Bapak? Ya, kalau sekarang kan kita lakukan tugas kita, apa yang memang jadi tugas dan tanggung jawab kita. Betul, Pak. Kalau masih sipil, ya sudah, belajarlah dengan benar-benar. Cukup belajar di sekolah. Zaman sekarang kan enak, sudah ada medsos, sudah ada YouTube, sudah ada gampang. Kalau zaman saya dulu kan mesti baca buku, mesti ngirim surat. Nah ini enak nih, jadi belajar, tetap tambah ilmu. Yang tadi saya bilang, dengan melihat YouTube tuh, seumur saya aja, saya kadang-kadang kalau saya mau belajar railway, saya kan bukan orang railway, tapi saya kan jadi direktur operation. Saya YouTube, saya pengen lihat, oh railway itu sistemnya di situ. Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman adik-adik ini atau anak-anak, itu jangan cuma belajar di sekolah. Ya, di sekolah memang utama, tapi tetap tambah ilmu dari mana-mana. Yang saya rasakan, satu lagi sebelum tadi, integritas harus dijaga. Hebat apapun kamu, kalau integritas kamu memble, nggak lama, ya banyak contoh. Tapi kalau
biasa-biasa, integritasnya tinggi, orang akan lihat. Itu bagus banget. Orang nggak gini, kalau di dunia kerja itu kita kerja di sini terus kita pindah, kadang-kadang bos kita yang di mana itu manggil kita lagi. Kayak saya dipanggil Make Remote lagi. Bukannya saya ngomong saya hebat, enggak. Dia karena percaya saya. Oh, ini orang ini benar nih. Mungkin yang jago lebih banyak dari saya, yang pintar. Wah, ini kayak nggak percaya. Nah, itu jadinya enaknya gitu. Satu. Terus kalau nanti bisnis, partner juga banyak akan ngajak, oh gue mendingan si Yong nih kayaknya, atau Tasya tuh keren tuh. Jujur orangnya. Iya betul. Ketimbang si Anu, dia jago banget deh. Bikin startup hebat banget. Tapi kayaknya banyak nipunya, males gue. Nah, itu yang mesti dipegang. Nah, terakhir tuh satu, waktu saya di Unpar, saya bukan mahasiswa yang cemerlang. Saya termasuk yang ya bodoh sih enggak, menengah lah ya. Tapi saya suka ikut kegiatan yang kayak gini nih, bagus. Kegiatan, tapi saya suka himpunan. Karena himpunan itu kan setahun. Betul, Pak. Bosan. Ya. Jadi saya selalu ikut kegiatan, misalnya zaman kami dulu tuh ada pameran-pameran, 3 bulan selesai. Nah, itu saya suka pindah-pindah, karena saya suka dinamika, jadi saya pernah jadi panitia untuk pencari dana. Dari Bandung kami ke Jakarta. Kapan lagi saya ikut kegiatan ini, saya bagian saya di panggung, atau nanti kapan lagi bagian seksi acara. Nah, itu melatih kita untuk berkomunikasi. Kayak kamu berdua nih, saya jamin nih, begitu lulus kamu kerjanya pasti hebat. So, amin Pak, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Itu di samping kamu sudah komunikasinya terlatih, networkingnya juga jadi banyak. Kan kayak gini kan, kamu bisa ketemu. Ya kemana? Zaman saya mana bisa kami dulu handphone ini nggak punya, belum ada, bukan nggak punya, belum ada sistemnya gitu. Jadi kita kalau mau ketemu orang tuh telepon pakai itu, mesti datang beneran. Nah, sekarang kan sudah banyak teknologi. Nah, ini pesan saya ke teman-teman, jangan cuma kuliah, harus banyak berorganisasi. Itu yang saya tekankan ke anak saya. Saya bilang, kamu jangan sekolah, berorganisasi apapun yang sesuai dengan passion-nya. Itu sih kalau pesan-pesan ke mahasiswa, belajar dengan benar, tambah ilmu di luar, komunikasi, yang penting integritas. Mulai sekarang mungkin jangan suka telat kuliah walaupun online. Iya, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ya, terima kasih sekali Pak untuk ngobrolnya hari ini bersama kita di Obral. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kami terima dan mungkin buat viewers juga bisa diambil baiknya dan lucunya juga dapat nih kan dari Pak Fendi juga kan pengalaman-pengalamannya. Nah, gimana Yong? Jadi sebelum kita saying goodbye, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ini channel Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Unpar. Sampai ketemu di Obral selanjutnya. Dadah, makasih ya Pak. Terima kasih untuk Pak Fendi.